Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salata wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa taubatin nasuh wa salahil jasidi war ruh. Amin. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirah rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan segala puja, puji, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam rangka thalabul ilmi dan silaturrahim. Semoga setiap langkah demi langkah yang kita niatkan tulus karena Allah Subhanahu wa taala dapat menggugurkan dosa kesalahan kita, wabil khusus buat kedua orang tua kita, dan juga wabil khusus untuk orang tua kita yang telah pulang ke rahmatullah. Ya Allah, ampuni dosa kesalahannya, lapangkan kuburnya, tempatkan kuburnya sebagai raudhah min riyadil jannah. Dan semoga orang tua kita yang masih ada, ya Allah, panjangkan umurnya, sehatkan jasmaninya dalam taat ibadah padamu, ya Allah. Dan semoga kita yang kumpul menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, manfaat dunia, agama, akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, kepada para pengikutnya. Semoga kita pun kelak mendapatkan syafaat baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini malam 2 minggu sekali kita kumpul, ya, selain thalabul ilmi, silaturrahim. Ini manfaatnya juga besar, banyak. Jangan sampai kita tidak menuntut ilmu, tapi alhamdulillah digugurkan dalam 2 minggu sekali. Karena thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Nuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap kaum muslim, laki dan perempuan. Nah, wajibnya di sini apabila umurnya sudah baligh. Tapi yang belum baligh pun juga harus dididik dari awal, karena nanti dia akan baligh, ya. Jadi untuk bekal beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah baligh, wah, itu wajib menuntut ilmu, karena ibadah kalau tidak didasari dengan ilmu, maka ibadahnya tidak diterima. Baik wudunya, baik istinjanya, baik sholatnya, baik puasanya, itu kalau tanpa didasari dengan ilmu, maka ibadahnya tertolak. Jadi syarat-syarat untuk kesempurnaan ibadah, syarat-syarat untuk diterimanya ibadah, yaitu lengkapi dengan ilmu pengetahuan. Nah, alhamdulillah, ya, Allah mewajibkan kepada kita sholat, maka di bawah sholat ada yang namanya wudu, di bawah wudu ada yang namanya istinja, ada yang namanya mandi, dan semuanya itu harus dipelajari ilmunya, karena semuanya berkaitan, berangkai. Tanpa dipelajarin ilmunya, maka otomatis sholatnya pun tidak diterima. Jadi satu persatu kita pelajarin dikit demi sedikit. Nah, malam hari ini penghabisan daripada bab tentang wudhu. Jadi sedikit, nggak lama ini ngajinya, paling bangsa ya 3,5 jam, ya. Pembahasan tentang bab wudhu, yaitu terakhir-akhir dari pembahasan bab wudhu. Ya, furudul wudhu'i sittatun. Jadi yang wajib bagi wudhu itu ada 6.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Idza kuntum ilas salati," ketika kalian ingin mendirikan salat. Yang pertama Allah berfirman apa? "Faghsilu wujuhakum," basuhlah wajah kalian. Habis basuh wajah, basuh kedua tangan hingga siku. Habis basuh kedua tangan hingga siku, yaitu membasuh atau mengusap kepala. Setelah mengusap kepala, membasuh kedua kaki hingga mata. Ini yang wajib. Jadi ada 4 anggota yang wajib di dalam diri kita, di dalam anggota badan kita di saat kita berwudu. Kalau keempat-empatnya ini tidak rapi, tidak sempurna, niscaya wudunya tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, otomatis sholatnya pun tidak sah. Jadi ingetin tuh, anggota yang wajib di dalam wudu ada 4. Ya, jadi ada 4: wajah, kedua tangan, ya, mengusap kepala dan membasuh kedua kaki. Itu 4 anggota harus diperhatikan. Karena di luar yang 4 ini hukumnya sunnah. Bukan berarti sunnah disepelekan, tetap harus diperhatikan, teratur. Ya, cuman yang keempatnya ini betul-betul ekstra kita harus perhatikan. Nah, di dalam kitab fikih Safinatun Najah, Allah berfirman tadi anggotanya 4. Nah, di dalam kitab fikih berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya segala amal itu tergantung pada niatnya. Sahnya amal itu terletak pada niatnya. Nah, yang kita pelajari di dalam fikih, ya, yang diatur oleh ulama-ulama kita di dalam kitab Safinatun Najah, maka yang pertama, furudul wudhu'i sittatun, al-awwalu an-niyyatu. Bermula yang wajib bagi seseorang untuk berwudu itu ada 6. Pertama, niat. Yang kedua, as-tsani ghuslul wajhi. Yang kedua, membasuh wajah. Yang ketiga, ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Yang ketiga, membasuh kedua tangan hingga siku. Ar-rabi'u mashu syai'im minar ra'si. Yang keempat yaitu menyapu sebagian daripada kepala. Al-khamisu ghuslul rijlaini ila ka'baini. Membasuh kedua kaki hingga mata. As-sadisu yang keenam at-tartibu, tertib. Jadi 4 ditambah 2 berapa rukunnya? Nah, itulah yang wajib di dalam ngambil air wudu. Kalau 6-6-nya ini tidak diperhatikan dengan sebaik-baiknya, otomatis wudunya pun tidak sempurna. Kalau tidak sempurna, maka tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, sholatnya pun sama. Nah, jadi ada 6. Pertama niat, kedua membasuh wajah, ketiga membasuh kedua tangan, keempat menyapu kepala, kelima membasuh kedua kaki hingga mata kaki, keenam tertib. Ya, yang pertama niat. Bagaimana bunyinya niat atau bagaimana praktiknya niat? Wan niyatu, bermula niat itu, ya, qasdu syai'im muqtarinan bi fi'lihi. Yaitu niat itu berbarengan dengan perbuatan. Ya. Niat itu qasdu syai'im, ya, muqtarinan bi fi'lihi, berbarengan dengan perbuatan. Ya, jadi niat dibarengin dengan perbuatan. Jadi berbarengan dengan yang membasuh wajah. Jadi berbarengan. Wa mahalluhal qalbu, tempat niat itu adanya di dalam hati. Wa talaffudhu biha sunnatun, kalau dilapaskan, diucapkan, itu adalah sunnah. Wa waqtuha, waktunya niat inda ghusli awwali juz'im minal wajhi. Jadi saat ketika mau membasuh wajah, bukan pertama-tama lagi gini. Kita ambil wudu, bismillahirrahmanirrahim, terus niat, bukan di situ. Terus kumur-kumur niat, bukan di situ.
terus ambil air bersihin di hidung, bukan di situ niatnya. Pas ketika mau membasuh wajah. Nah, di hati udah niat. Kalau hatinya kurang pas, tambah dengan talafuz. Makanya dilafazkan itu niat adalah sunnah. Jadi mahalun niyah, tempatnya niat itu di hati. Wa talafudzu biha sunnatun. Dilafazkan dengan ucapan itu adalah sunnah. Misalnya nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi, baru basuh. Nggak bisa pakai bahasa yang tadi karena belum atau baru pertama kali tahu, udah pakai bahasa Indonesia. Aku niat wudu karena Allah Ta'ala. Di hati. Jadi di hati itu niat dulu, niat aku niat wudu ya karena Allah Ta'ala. Ini yang diajarkan di dalam fikih ya, Safinatun Najah dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi ada saudara-saudara kita tanpa niat. Misalnya karena saya ngambil wudhu sudah termasuk bagian daripada nih, ya itu silahkan aja, kita nggak boleh menyalahkan ya. Yang tanpa niat dengan bergerak sudah niat itu ya silahkan. Tapi kalau kita pakai yang dibarengi dengan niat, yang nggak niat kayak kita nggak boleh nyalahin kita. Yang kita niat seperti ini nggak boleh yang nyalahin yang tidak niat. Jadi masing-masing pengetahuannya, yang penting ada dasar hukumnya ya, ada dasar yang menuntun kita untuk bisa beribadah. Nah, setelah membasuh wajah ya, wan niyatu ya qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluhal qalbu wa talaffudhu biha sunnatun wa waqtuha inda awwali juz'im minal wajhi. Jadi awalnya pas basuhan pertama di wajah. Setelah itu yang kedua, yang ketiga kalau di dalam ilmu fikihnya, yang ketiga ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh kedua tangan hingga siku. Nah, kalau kita basuhnya sempurna wajah kita, maka air yang setiap tetesan-tetesan itu membawa dosa kesalahan kita. Kalau wudhu sempurna, dosa dari mana aja? Mata suka ngelihat barang yang dilarang Allah, maka dengan wudhu terbawa oleh air wudhunya. Terus mulut suka ngomongin hal-hal yang tidak baik, berucap yang tidak baik, maka dengan wudhu itu ke bawah kalau wudhunya sempurna. Nah, yang berikutnya tangan, membasuh kedua tangan hingga siku. Jadi kalau ambil wudhu jangan siku dulu yang dikenain air, itu terbalik. Tangan dulu sini. Ini misalnya kucuran nih ya, ini kucuran ya, itu gitu tuh. Nah, ini dulu. Jadi air jatuh dari sini hingga siku, bukan dari siku ke tangan ya. Yang ketiga ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh kedua tangan hingga siku. Nah, hingga siku. Jadi kalau basuhnya betul, maka itu air dorong keluar dosa yang dibuat oleh tangan kita. Nah, jadi ini tuh. Nah, jatuhin kemari airnya tuh. Ini kocoran begitu. Jangan ngambil wudhu dari sini ke bawah, itu terbalik. Maka gini, membasuh kedua tangan hingga siku. Udah, lagi 3 kali rapi, baru yang kiri. Selama ini seperti itu enggak, membasuh kedua tangan? Atau gini dulu? Terbalik. Jadi siku, membasuh kedua siku hingga tangan, terbalik. Jadi harusnya membasuh kedua tangan hingga gitu, alirin. Kalau pas rapi, maka dosanya itu ke bawah, kebuang. Dosa yang disebabkan oleh tangan kita. Ya, seumpama harus mengerjakan yang baik, malah mengerjakan yang tidak baik, ini tangan. Nah, sama juga si tangan kiri juga sama, diusap sampai ke siku.
Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, membasuh ke bagian kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Itu kalau mata kaki, dia ada kakinya tuh digosok-gosok tuh. Jadi kaki tuh jari-jarinya digituin kena air sampai ke mata kakinya. Gitu lagi, gosok sampai ke mata kakinya. Gituin lagi, gosok sela-selanya tuh gitu. Jangan timbang kena air gini doang. Mudah. Itu kesela-selanya tidak tersampai maka wudhu tidak sempurna. Kiri pun sama. Gituin ke jari-jari kakinya. Ya, apalagi yang piara kuku panjang. Kukunya panjang sehingga dia nutupin bawah sininya. Maka dia harus kena air wudhunya. Ya. Nah, itu harus diperhatikan. Nah, itu 4 anggota yang wajib di dalam berwudu. Paham ya? Nah, jadi di luar dari yang 6 ini, maka hukumnya sunnah. Nanti insya Allah sunnah-sunnahnya akan diterangkan, ya. Bagian yang membatalkan wudu diterangkan, bagian yang menghalangi wudu, yang tidak sahnya wudu nanti diterangkan insya Allah. Tapi kesemuanya ini, semuanya memakai sarana. Namanya wasailut taharah, sarana untuk bersuci. Maka sarana untuk bersuci di dalam berwudu menggunakan apa? Air. Nanti insya Allah airnya kita akan bahas. Maka air terbagi 2. Ada air qalil, ada air kasir. Jadi air sedikit dan air banyak. Nanti dibagi lagi. Air banyak itu namanya air tahur. Air sedikit namanya air tahir. Ntar ada lagi air yang mustakmal, ada lagi air yang mutanajis. Itu nanti harus dibahas. Karena apa? Jangan sampai kita menggunakan air di dalam wudu, airnya yang tidak tepat untuk berwudu. Kalau di dalam tentang air mungkin minggu-minggu yang lalu sudah saya jelaskan ya. Tapi nanti akan dibahas lagi supaya tambah memadai, supaya wudu kita sempurna, gitu ya. Karena wudu ini mata rantai di dalam beribadah, di antara ibadah salat. Nah, kalau wudunya tidak sempurna, tidak rapi, tidak sah, niscaya salatnya pun tidak sah. Cuman wudu ini rantai ke bawahnya ada yang namanya istinja. Ya, istinja. Kalau istinjanya tidak baik, tidak rapi, maka wudunya pun juga tidak rapi. Jadi itu perhatikan. Itu bab itu yang harus diperhatikan di dalam kehidupan, karena itu sehari-hari kita istinja. Sehari-hari kita melakukan sholat 5 waktu. Ya, 17 rakaat dalam satu hari, satu malam. Ini harus kita perhatikan di dalam kita toharahnya. Maka wudu ini adalah bagian daripada toharah. Kalau wudunya nggak bisa lantaran air tidak ada, kering, maka bisa diganti dengan tayamum. Itu pun nanti juga akan dipelajari. Ya, ini bab tentang penghabisan daripada pasal berwudu. Jadi wudu ada 6, ya, yang wajib di dalam wudu itu ada 6. Furudul wudu'i sittatun. Jadi yang wajib di dalam wudu ada 6. Pertama, niat. Niatnya kalau belum bisa, silahkan pakai bahasa yang untuk sekarang ini dipahami. Tapi nanti belajar dikit-dikit. Tapi nanti kalau ada orang yang mengatakan orang ibadah udah termasuk dengan niat, jadi nggak perlu lagi kita niat diucap seperti itu, sumpama. Ya silahkan aja. Ya, kalau kita tetap seperti yang telah kita pelajari dari guru-guru kita yang terdahulu. Kita nggak boleh nyalain orang yang nggak niat. Nah, yang niat juga nggak boleh disalahin. Jadi semuanya benar. Ya, yang penting aturannya aja dipakai dengan rapi dan tertib. Kira-kira paham? Jadi wudu yang wajib ada yang 6 ini perhatikan. Kalau 6 ini berantakan, 6 ini tidak sempurna, jangan harap wudunya sah. Karena ini yang wajib. Ya. Kalau yang 6 aja berantakan, apalagi yang sunnahnya. Jadi perhatikan yang 6 ini.
Niat membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap kepala, basuh kedua kaki, tertib. Tertib itu alla tuqaddima udwan ala udwin. Jadi tertib itu mendahulukan mana yang harus mesti didahulukan dan mengemudikan membelakangi apa yang harus dibelakangi. Jadi maksudnya mana dulu yang duluan? Kanan ya kanan dulu, rapiin. Habis itu baru kiri. Ikutin aturan tata tertibnya sesuai apa yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala. Pertama basuh wajah, kedua tangan, basuh kepala, ngusap kepala, ketiga selanjutnya 4 yaitu membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Nah, ini keterangan daripada wudu. Nah, mudah-mudahan bisa kita pahami. Insyaallah di minggu akan datang itu tentang airnya, air yang kita pakai di dalam berwudu. Karena kalau airnya tidak tepat, maka wudunya pun juga akan tidak sempurna. Kalau wudunya tidak sempurna, maka doanya pun tidak sah. Akhirnya doa kita gimana? Ya Allah, doa ya Allah diterima nggak? Karena syarat-syaratnya tidak tepat, tidak sah. Maka perhatikan itu. Nah, boleh jadi kita doa udah lama sampai sekarang kok masih begini aja. Nah, perhatikan tuh tata cara beribadahnya. Misalnya ya Allah, saya udah doa pengen kerjaan sampai sekarang belum dapat. Nah, coba perhatikan ya, perhatikan cara wudunya, terus salatnya. Karena itu yang menunjang di antaranya ya urutan-urutan kita di dalam beribadah. Karena kalau orang wudunya rapi, ibadahnya rapi, insya Allah hidupnya tenang. Karena apa? Duduk di antara dua sujud, dia doa Rabbighfirli warhamni wadhburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini 17 kali itu dalam satu hari. Ya Allah, ampuni aku, kasih sayangi aku, angkat derajatku, perbaiki kehidupanku, mudahkan rezekiku, sehatkan tubuhku, ampuni aku. Coba 17 kali. Kalau teratur ya, diatur dengan baik, itu ya insya Allah apa yang diminta sesuai apa yang diantara duduk di antara dua sujud, insya Allah Rabbighfirli warhamni wadhburni warfa'ni warzuqni wahdini. Itu udah semuanya itu paket di dalam kehidupan. Kalau betul-betul kita perhatikan, insya Allah orang yang sholatnya baik, tepat berdasarkan rukun syaratnya, ya Allah ampunin dia, Allah kasih sayangi dia, Allah angkat derajatnya, Allah beri petunjuk, Allah beri rezeki, Allah beri kesehatan, Allah ampunkan. Tuh ya, jadi perhatikan itu. Insya Allah kalau diperhatikan dengan sebaik-baiknya, insya Allah kehidupan kita pun berubah. Pernah saya katakan, kalau kehidupan kita mau dirubah sama Allah Subhanahu wa taala, maka rubahlah tata cara kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya rubah, perbaiki. Kalau kita perbaiki ibadah kita, insya Allah niscaya hidup kita pun diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah selesai wudhu, doa kita. Hafalkan doanya? Hafal? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan Allahumma ja'alni waj'alni. Coba itu. Karena dalam firman Allah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat, dan Allah sesungguhnya mencintai orang-orang yang senantiasa bersuci. Wudu masuk daripada maqasidut taharah. Wudu masuk daripada ya bagian orang yang melanggengkan dia wudu, orang yang memperbaiki dalam tata cara wudu, masuk ke situ, ke dalam firman Allah,
innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Mau kan kita dicintai Allah? Sering-sering bertobat dan sering-sering menjaga baik suci zahir maupun suci batin. Maka suci zahir apa? Suci zahir membersihkan badan kita dari yang namanya najis. Yang kedua, membersihkan badan kita, mensucikan badan kita dari yang namanya hadas. Itu dua bagian zahir. Bagian batinnya dua lagi, yaitu membersihkan hati kita dari yang namanya penyakit hati. Yang terakhir, membersihkan hati kita dari yang namanya selain Allah. Itu taharah. Nah, kalau udah bisa dijaga rapi-rapi, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ya. Ya, ini yang dapat saya sampaikan tentang pasal daripada bersuci, yaitu bagian daripada wudu. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dapat memahami dengan baik dan bisa kita praktekkan dengan sebaik-baiknya. Apalagi sekarang ini bulan, yaitu bulan yang barokah, bulan Rajab, termasuk daripada bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu. Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang Allah muliakan, yaitu diantaranya bulan Rajab. Inna Rajaba syahrullah. Rajab adalah bulannya Allah. Ini bulannya penuh ampunan. Maka dalam firman Allah, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum, bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi kita nih yang dikasih kesempatan hidup pada saat ini, ya, hidup di bulan Rajab ini jangan disia-siakan. Apalagi yang sudah balik, karena nggak ada yang tahu yang namanya usia, ya, karena nggak ada yang tahu apa sejam lagi, ya, apa nggak ada yang tahu. Maka dari itu perbanyaklah istighfar, perbanyaklah minta ampun. Jangan merasa saya masih muda, kira-kira saya hidup masih lama, gitu ya. Ada yang begitu keluar dari perut emaknya mati, ada nggak? Ada. Ada yang masih muda, datang ngetrekan naik motor, datang tabrakan lewat. Naudzubillah min dzalik. Maka mulai sekarang jaga hidupnya baik-baik, jangan disia-siakan. Karena ini generasi penerus adalah generasi penerus sujud ayahnya dan ibunya. Siapa nanti yang doain ibunya? Siapa yang nanti doain ayahnya? Ketika ayah dan ibunya sudah pulang ke rahmatullah. Begitu ayah ibunya udah pulang ke rahmatullah, ini anak nggak bisa baca doa, nggak bisa baca apa-apa. Siapa itu? Apa orang lain? Mana mungkin kalau bukan anak-anaknya yang mendoakan. Nah, makanya ini bisa ngelangkah ke majelis, maka bersyukur pada Allah, minta pada Allah, ya Allah, kalau kau terima ini saya ngaji, maka pahalanya buat kedua orang tua saya, ampunin orang tua saya, ya Allah. Apalagi orang tuanya udah meninggal, ya Allah, selama hidup saya belum bisa berbuat bakti sama orang tua, tapi ayah saya atau ibu saya sudah pulang, saya belum bisa balas, ya Allah. Emang gak akan bisa balas, ya Allah, saya belum bisa nyenengin orang tua saya, tapi orang tua saya sudah pulang ke rahmatullah. Maka ini pahalanya, ya Allah, saya hadiahkan buat ayah saya atau buat ibu saya. Niat seperti itu tandanya sayang sama ayah dan ibu. Mana ada anak yang tega ngelihat ayahnya atau ibunya lagi diseret-seret? Ada nggak? Kalau nggak ada, kalau memang nggak tega, nah mulai sekarang berubah, ya. Yang tadinya jarang ibadah, mulai sekarang rajin, ya. Udah rubah, karena apa? Usia tidak ada yang tahu. Udah banyakin ibadah, tapi jangan lupa ibadahnya disertai dengan pengetahuan supaya ibadah kita tidak tertolak. Nah, mudah-mudahan ada hikmahnya buat kita semua. Semoga Allah beri pada kita semua ilmu yang barokah, manfaat fid dunya wal akhirah. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta
ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سؤل صلى وسلم ربي عليه عجل والآل والأصحاب عداد طس صحبه والحمد لله في البدء الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركة الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجة يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجة يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجة اللهم صل وسلم وبارك عليه. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.